Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat beribadah di ibadah Minggu online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan, dan juga bagi jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 26 September 2021 dipimpin oleh Pendeta Adon Sukmana dari GKI Gatot Subroto. Warta Jemaat dapat dibaca melalui Warta Jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Pada saat ini kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Minggu ini adalah minggu terakhir dalam rangkaian ibadah bulan kepemimpinan. Dan di dalam ibadah ini kita diajak untuk memahami dan menghayati diri kita sebagai garam di tengah-tengah dunia ini. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama membuka ibadah ini dengan pujian dari PKJ 2. Mulia, mulia, mulia namanya. Kita awali ibadah kita pada minggu ini dengan iman dan percaya kita bahwa ibadah kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Di dunia yang dilandasi semangat persaingan, acap kali mendorong orang untuk melakukan segala cara supaya menang. Menjadi yang teratas dan yang terkemuka. Pemenang akan memimpin dan pemenang akan menguasai segala sesuatunya. Tetapi pemenang dan pemimpin yang seperti ini tidak akan pernah mampu menghadirkan damai sejahtera yang sesungguhnya. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang menghadirkan damai sejahtera. Pemimpin yang menjadi garam bagi sekelilingnya, dan itulah pemimpin yang dijiwai spirit kerajaan Allah. Mari bersama kita pujikan pujian Allah sumber kuatku. Sekarang marilah kita menyatukan hati untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami datang untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Karena Tuhan telah mempercayakan kepada kami untuk menjadi pemimpin yang semestinya menghadirkan damai sejahtera di lingkungan kami, baik di tengah masyarakat kami, di tempat kami bekerja, atau di lingkungan masyarakat kami. Tetapi kami sering tidak melakukannya. Tidak jarang kami menggunakan kekuasaan, kemampuan, dan kedudukan kami untuk mencari kesenangan dan kepentingan diri kami sendiri. Itu sebabnya kehadiran kami tidak menghasilkan perubahan apapun dalam lingkungan kami. Kami mengakui dan menyesali dosa-dosa kami, ya Tuhan.
dan kami memohon belas kasih-Mu dan pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari jemaat bersama-sama kita nyanyikan pujian dari PKJ 37 ayatnya yang pertama sampai kedua. Bila ku renung dosaku. Kami persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus, dengan ini saya menyampaikan berita anugerah sebagaimana yang terdapat dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Kami pun berdamai dengan sesama kami. Mari jemaat bersama-sama kita pujikan pujian KJ 436 baitnya yang pertama dan kedua. Lawanlah godaan. Tiap kemenangan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan kita juga akan merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tolong kami agar kami dapat mengerti akan sabda Tuhan. Namun lebih dari itu kami juga memohon agar Roh-Mu yang kudus memampukan kami, agar kami dapat melakukan sabda Tuhan itu. Tuhan berkati hamba-Mu, agar hamba-Mu ini juga boleh menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga dengan apa yang Tuhan inginkan ini, hamba-Mu ini juga boleh bisa bicara, berkata-kata, kuasai bibir dan lidahnya, ampuni segala dosanya dan tutupi segala kelemahan dan ketidaklayakannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan Injil terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-38 sampai 50. Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Demikian sabda Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jemaat Tuhan, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang disebut sebagai orang yang berbahagia ialah kita yang setiap orang yang mau mendengar, memeliharanya, dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Selamat berjumpa Bapak Ibu anggota jemaat dan juga simpatisan dari GKI Prambanan. Salam kenal. Wah, saya belum pernah khotbah di GKI Prambanan. Nah, sekarang saya berkhotbah di GKI Prambanan, tapi melalui
di GKI Gatot Subroto, Purwokerto, tempat saya melayani. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Adon Syukmana dan saya saat ini menjadi pendeta di GKI Gatot Subroto, Purwokerto. Kalau Bapak Ibu lihat kiri kanan dekorasinya, dekorasi gereja ini dan di latar belakangnya ada angka 85. Sebelumnya mohon maaf kalau seandainya ini mengganggu Bapak Ibu. Mungkin sempat bertanya-tanya apa maksudnya begitu. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu GKI Gatot Subroto berulang tahun dan usianya tepat 85 tahun. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Jadi selama beberapa minggu ke depan di gedung gereja ini dekorasinya mengingatkan tentang penyertaan Tuhan selama 85 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, saya sudah menikah dengan memiliki seorang istri yang cantik bernama Yohana Purwanti dan juga seorang anak perempuan yang cantik bernama Felisa Sema. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang menjadi garam, ya, apa maksudnya menjadi garam. Nah, Bapak Ibu, saya mau bicara atau mau menceritakan tentang anak saya, Felisa Sema, yang beberapa tahun yang lalu sempat secara tidak sengaja sempat saya lihat menghadapi seorang anak sebaya dia. Ya, pada saat itu mungkin V berusia 6 atau 5 tahun mungkin ya, atau 7. Ya, sekitar segitu, antara 5 sampai 7 tahun. Bapak Ibu, pada waktu itu anak saya sedang bermain di depan rumah. Karena di depan rumah ini ada pelosotan dan ada tempat ayunan begitu. Dan ada seorang anak kecil, ya, sepantaran dia juga ikut bermain. Berdua, dan mereka saling tolong menolong untuk menggerakkan ayunannya begitu. Nah, ketika gilirannya anak itu yang mengayunkan dan V duduk begitu, tiba-tiba anak itu bertanya kepada V, "Kamu Cina ya?" Saya kaget gitu, ada anak kecil mungkin umur 5 sekitar 7 tahun begitu, 5 sampai 7 tahun bertanya seperti itu kepada V. "Wah, kamu Cina ya?" Ya, istri saya memang kulitnya putih, ya, matanya juga sipit. Ya, katanya sih memang ada keturunan Chinese-nya. Tapi kan enggak ada ya orang Cina di Indonesia gitu ya, karena semuanya kan sudah bukan orang Cina lagi begitu ya. Nah, ketika ditembak "kamu Cina ya", saya berpikir wah, mungkin V berpikir iya karena mamahnya seringkali orang pikir Cina begitu ya. Tapi V menjawab tidak. "Enggak, aku bukan orang Cina," dia bilang gitu. Lalu kemudian anak itu tidak berhenti di situ. Anak itu bertanya lagi, "Kamu Jawa ya?" Mungkin melihat bapaknya yang hitam, berbeda dengan mamahnya yang putih begitu ya. Sehingga ditanyalah, "Kamu anak Jawa ya? Kamu anak orang Jawa ya?" Nah, mungkin V bingung ya, ini saya harus memilih yang mana nih? Saya milih anak Cina apa saya milih anak Jawa ini seperti ini begitu ya. Tapi saya juga terkejut ketika V mengatakan, "Enggak, aku bukan anak Jawa." Nah, saya bingung, temennya juga bingung. Cina enggak, Jawa enggak juga gitu. Lalu temannya bertanya, "Nah, terus kamu anak apa?" Nah, kaget ya Bapak Ibu. Dia, anak saya ini usianya masih kecil, berkata, "Aku anak Indonesia." "Aku anak Indonesia," dia bilang begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali mengingat cerita itu, saya sempat menyesal juga, saya juga sempat sedih ketika melihat ada anak kecil yang sudah punya pikiran eksklusif, yang sudah mempunyai pemikiran eksklusivisme, dan justru juga kemudian mulai mengkotak-kotakkan
Cina, Jawa, mungkin juga Kristen, Islam, atau hal-hal yang lainnya, kaya, miskin begitu. Apakah setiap anak itu terlahir dengan sikap eksklusif? Saya yakin tidak. Karena apa? Karena setelah V mengatakan seperti itu, ya anak itu ya biasa saja. Dia tetap bermain bersama dengan V. Enggak peduli lagi apakah V itu Cina, apa Jawa, Kristen atau Islam atau apa. Yang namanya main ya main saja. Lalu kenapa kok pertanyaan itu muncul dari anak ini? Mau enggak mau saya harus mengatakan bahwa pastilah orang dewasa yang memberikan inputan yang enggak benar kepada anak ini. Orang dewasa yang memiliki paham eksklusivisme sehingga kemudian mungkin dia mengajarkan kepada anaknya, jangan dekat-dekat sama orang Cina, atau sebaliknya jangan dekat-dekat sama orang Jawa. Jangan dekat-dekat sama orang Islam, atau sebaliknya jangan dekat-dekat sama orang Kristen. Jadi sebetulnya anak tidak peduli tentang apa agamamu, apa sukumu, dia tidak peduli. Saya mengingat waktu saya masih sama seperti V, masih kecil, saya sering kali main ke masjid bersama dengan teman-teman di sana, main kelereng di masjid. Saya sering kali sampai pada suatu ketika saya diusir karena saya beragama Kristen pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitalah orang dewasa yang seringkali justru mempengaruhi anak-anak untuk berpikir yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Makanya Bapak Ibu tidak heran kalau Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa hati-hati, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya ini, lebih baik baginya diikatkan batu kilangan dan diceburkan ke dalam laut. Seperti yang tertulis di ayat 42 dalam bacaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini, pada hari Minggu ini GKI Prambanan menutup bulan kepemimpinan. Wah, ini satu hal yang menarik. Karena di GKI Gatot Subroto kami belum merayakan atau belum menghayati tentang bulan kepemimpinan. Nah, ini adalah penutupan bulan kepemimpinan. Bapak Ibu, dalam bulan kepemimpinan ini ketika kita menutupnya, kita diingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus berhati-hati terhadap sikap atau sifat eksklusif. Keluar atau mengeluarkan orang lain. Tidak mengikut sertakan orang lain, tetapi justru mengeluarkan orang lain. Eksklusif. Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir sebetulnya apa sih salahnya kalau kita punya sifat eksklusif? Bukankah merasa bahwa kelompok kita itu baik? Bukankah kalau kita merasa bahwa kelompok kita itu benar, ajaran yang diajarkan di dalam kelompok kita itu adalah ajaran yang tepat, ajaran yang sungguh-sungguh benar, itu justru malah memperkuat identitas kita sebagai sebuah komunitas atau sebagai sebuah kelompok. Dengan kata lain, sebetulnya eksklusif itu dibutuhkan, bukan? Kalau sebagai seorang pemimpin kita tidak bisa menjaga eksklusivitas dalam sebuah kelompok, sehingga anggota kelompok kita tidak bangga atau tidak percaya pada apa yang diimani di dalam kelompok itu. Kalau kemudian anggota kelompok itu merasa bahwa menjadi anggota kelompok ini dan menjadi anggota kelompok itu sama saja, ya kalau begitu buat apa dia berada di dalam kelompok yang saat ini ia hadapi atau dia alami? Tentu kalau kita meyakinkan atau kita meyakini bahwa kelompok kita itu baik, pasti kita merasa bahwa kita memilih kelompok ini, kita untuk tetap ada di tempat ini karena kita percaya bahwa kelompok ini baik. Ya. Lalu kita tidak memilih, dengan demikian kita tidak memilih kelompok yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita berkata, saya kurang setuju kalau ada yang mengatakan bahwa setiap agama sama.
Ya samanya yang mana dulu? Kalau setiap agama sama, kenapa hari ini kita nggak milih jadi Kristen, minggu depan jadi orang Muslim gitu? Kan sama semuanya. Jadi sebetulnya eksklusivitas itu tentu dibutuhkan, bukan? Akan tetapi memang kita tahu bahwa eksklusivitas itu di satu sisi dibutuhkan, tetapi pada kadar-kadar tertentu, tetapi eksklusivitas itu juga mengancam Bapak Ibu. Jangan sampai rasa atau pemahaman eksklusif itu justru membuat kita menjadi hakim bagi orang lain. Itu yang menjadi masalah. Merasa bahwa kelompok kita itu benar, ya gak masalah. Merasa bahwa kelompok kita itu baik, ya tidak masalah. Selama kemudian kita tidak mengatakan bahwa kelompok orang lain salah. Kelompok orang lain tidak benar. Bahkan kemudian menuntut mereka untuk berpikir yang sama seperti kelompok kita. Mempercayai yang sama seperti kelompok kita. Atau bahkan kita menyerang mereka yang berbeda. Kita menuntut mereka untuk menjadi sama dengan kita. Bahkan memusnahkan mereka. Karena mereka menolak untuk memahami hal yang sama dengan kita. Itu justru sesuatu yang bahaya. Eksklusif boleh saja, merasa benar boleh saja. Tetapi kemudian apa yang kita yakini benar bukan berarti membuat orang lain menjadi salah. Atau bahkan memaksa orang lain supaya mengikuti kita yang menurut kita adalah yang paling benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebetulnya yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Minggu lalu, kalau Bapak Ibu memakai bacaan leksionari dalam kitab Injil, kita diingatkan bahwa para murid itu sifat eksklusifnya luar biasa. Bahkan mereka merasa bahwa bukan cuma kelompok mereka benar, tetapi diri merekalah yang paling benar. Sehingga waktu itu kalau kita masih ingat, minggu lalu diceritakan mereka berdebat satu dengan yang lain, siapa yang paling besar, paling terhormat di antara mereka. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka merasa dirinya yang paling benar. Mereka merasa bahwa diri saya eksklusif, diri saya yang paling pokok, yang lain tidak. Mereka berdebat bahwa akulah yang paling besar, paling dihormati di antara mereka, di antara yang lainnya. Sikap seperti itu langsung ditegur oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu mau merasa dirimu paling benar, paling besar, paling hebat, jadilah seorang yang rendah, jadilah menjadi seorang yang melayani. Bapak Ibu, memang betul bahwa setiap orang pasti memiliki kecenderungan untuk berpikir dirinya sendirilah yang paling benar. Kelompok sendirilah yang paling benar. Setiap orang memang punya kecenderungan seperti itu. Akan tetapi itulah yang menjadi persoalan ketika kita justru menjadi hakim bagi orang lain. Tuhan Yesus tidak setuju terhadap sikap eksklusivitas. Bahkan bukan cuma eksklusif pada diri sendiri. Eksklusif pada kelompok sendiri pun Tuhan Yesus tidak setuju. Walaupun Tuhan Yesus ada di dalam kelompok itu. Menarik sekali Bapak Ibu kalau kita menyimak cerita tadi dalam kisah Injil tadi. Diceritakan bahwa para murid ini kecewa, marah karena ada orang lain yang memakai nama Tuhan Yesus untuk pelayanan mengusir setan. Dan ternyata pelayanannya berhasil, pelayanannya berguna. Tetapi para murid menjadi resah. Kenapa? Karena ternyata itu bukan bagian dari mereka. Itu menjadi bagian dari orang lain. Tidak kenal, tidak tahu. Orang lain, the others. Tetapi the others itu, yang lain itu memakai nama Tuhan Yesus dan melayani. Ini gak ada license-nya nih, gak ada izinnya nih, begitu kira-kira. Ini melanggar hak cipta nih. Pada waktu itu memang belum ada hak cipta sih ya. Tetapi para murid tersinggung, para murid marah dan meminta Tuhan Yesus untuk melarang. Meminta Tuhan Yesus untuk mencegah.
Minta izin supaya aku mau mencegah nih, supaya tidak terjadi terus-terusan seperti ini. Menarik Bapak Ibu, Tuhan Yesus justru mengkritik apa yang dipikirkan oleh para murid. Tuhan Yesus berkata di ayat 40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi kenapa kita harus kemudian melawan atau kemudian mencegah mereka untuk melakukan hal yang baik, sekalipun itu bukan kelompok kita. Wong dia juga melakukan hal yang baik, wong dia juga melakukan hal yang benar. Sekalipun bukan anggota kita, bukan kelompok kita, kenapa tidak? Kenapa Tuhan Yesus berpikir begitu? Logikanya sederhana. Tidak ada seorang pun yang bisa mengadakan mujizat demi namaku, namun kemudian justru dia mengumpat aku. Dari hati yang satu, ketika sungguh-sungguh mau melayani demi nama Tuhan Yesus, gak mungkin dari hati yang satu itu bercabang untuk mengumpat Tuhan Yesus juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus anti eksklusivitas yang menghakimi orang lain. Ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dimiliki oleh para murid-muridnya. Jangan sampai eksklusivitas kita sebagai sebuah kelompok murid-murid Tuhan Yesus ini justru malah menghakimi atau menyakiti orang lain. Dan Tuhan Yesus meminta supaya hal itu dilakukan bukan cuma dengan kata-kata, tapi seantero kehidupan kita. Jangan sampai kita menghakimi dan menyakiti orang lain menjadi batu sandungan bagi orang lain. Perkataan kita, mata kita, tangan kaki kita, seluruh hidup kita jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan kemudian kita merasa bahwa diri kita paling baik, diri kita paling benar, lalu hal itu kita lakukan menyakiti orang lain, menghakimi orang lain, kelompok lain. Dan ini Bapak Ibu bukan cuma sekedar antar agama, tetapi juga di dalam antar bergereja. Kita mungkin seringkali ada orang, bukan kita lah, mungkin orang lain ya. Mudah-mudahan bukan kita yang saat ini mengikuti ibadah. Kita ada orang yang mungkin ngenyek orang lain. Ngenyek teman sesama pengikut Kristus. Tapi dinyek, wah apa itu teman-teman Katolik kalau mau berdoa aja bingung, tutul-tutul dulu. Lalu kemudian ada juga yang ngenyek, wah apa itu teman-teman karismatik. Wah itu kerasukan roh atau kemasukan apa itu kuda lumping gitu ya. Kalau berdoa nyanyi jemplak-jemplek coba menghina orang lain karena merasa diri sendiri benar. Atau sebaliknya pengikut Kristus yang lain, wah apa itu GKI gereja kurang iman, nyanyi kok diem saja, nyanyi kok hening, ada jarum jatuh kedengeran. Apa itu baptisannya cuma dipercik doang. Merasa bahwa diri dan pemahamannya benar, lalu menghina, menyakiti diri dan pemahaman orang lain. Bagi Tuhan Yesus, kalau kata-katamu menyakitkan, kalau matamu menjadi batu sandungan, kalau tanganmu melukai orang lain, kalau kakimu justru membuat tidak menjadi berkat, ya mending dipotong saja. Artinya tujuan Tuhan Yesus justru adalah bagaimana kita seluruh hidup kita itu justru menjadi berkat bagi orang lain. Bukan karena justru kita merasa paling hebat, kita merasa paling benar, kita merasa paling mendapatkan kerajaan sorga, itu kita mempunyai hak untuk menyakiti orang lain. Salah kalau kita berpikir seperti itu. Bapak Ibu, ada sebuah penelitian yang dilakukan kepada remaja pemuda yang kecewa terhadap gereja. Ditanyakan kepada mereka, kenapa sih mereka kok punya sikap anti terhadap gereja? Ternyata salah satu faktornya adalah
Karena mereka itu tidak bisa menerima kalau di gereja itu ada sikap-sikap kepemimpinan yang eksklusif. Mereka nggak bisa mencerna bagaimana mungkin di gereja yang mengajarkan tentang Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kasih itu, kemudian secara terselubung, secara sengaja maupun juga secara tidak sengaja mengajarkan eksklusivitas kepada orang lain. Eksklusivitas pada diri sendiri dan menganggap orang lain salah. Yang paling sering menjadi permasalahan bagi orang-orang pemuda dan remaja ini adalah ketika muncul penghakiman bagi mereka yang beragama lain. Bahwa orang lain yang bukan berbeda agama dengan Kristen itu pasti masuk neraka. Kok begitu cara penyampaian firman Tuhan, di mana kasihnya katanya. Banyak anak-anak pemuda remaja kemudian merasa bahwa kok nggak klop, kok nggak sinkron. Di satu sisi mengajarkan kasih, tapi di sisi lain justru yang diajarkan penghakiman terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui apa yang diceritakan atau apa yang dilakukan dalam penelitian anak-anak remaja pemuda ini, kita tersadar bahwa yang namanya pemimpin yang baik bukanlah seorang pemimpin yang cuma sekedar memberi perintah. Tapi sebuah kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mempunyai pengaruh. Kepemimpinan yang memberikan dampak, kepemimpinan yang memberikan pengaruh. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain? Salah satu caranya adalah kita menghayati nilai-nilai yang kita sampaikan, nilai-nilai yang kita lakukan supaya nilai-nilai itu dapat mempengaruhi orang lain itu. Nilai-nilai itu kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang kita hidupi dan kita hayati dalam keseharian kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan contoh di terakhir adalah tentang garam. Kamu adalah garam. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, garam itu tidak pernah ada eksistensinya kalau dia sudah bertugas sebagai sebuah garam. Garam sifatnya memberi pengaruh asin kepada sebuah masakan. Garam tidak merepotkan dirinya dengan bagaimana nih eksistensi kita supaya kita bisa kumpul. Tidak begitu. Bahkan garam tidak lagi terlihat ketika dia sudah berhasil mempengaruhi sebuah masakan menjadi sebuah masakan yang terasa asin. Bayangkan kalau seandainya saja kita memiliki garam yang eksklusif. Garam yang sukanya ngumpul sama orang lain. Garam yang sukanya selalu menunjukkan eksistensi dirinya. Bayangkan kalau Bapak Ibu masak sayur asem. Garamnya tidak mau lebur, nggak mau larut, tapi maunya kumpul sendiri. Lalu kemudian dikeletus. Kayak apa rasanya si garam ini? Bisa-bisa membuat orang menjadi darah tinggi. Nah, begitu juga orang Kristen. Orang Kristen tuh kalau sering kumpul terus hanya menyatakan eksistensinya terus-menerus sebagai pengikut Kristus itu, namun tidak memberikan pengaruh, bisa membuat orang jadi darah tinggi. Ya nggak heran orang kemudian marah kepada kita. Karena kita justru malah tidak memberikan pengaruh, tetapi menunjukkan eksistensi saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus meminta kepada kita bahwa menjadi orang Kristen justru melepaskan eksklusivitas ini. Ikut larut, lebur bersama-sama dengan yang lain, namun di dalam keleburannya itu memberikan pengaruh, memberikan nilai-nilai yang dihidupi. Nah, Bapak Ibu, jadilah garam. Karena garam itu tidak lagi memikirkan jati dirinya, tidak lagi memikirkan eksistensinya. Garam tidak lagi memusingkan tentang keberadaannya. Saat ini
gereja masih ditutup. Mungkin ada beberapa yang sudah online. Ada beberapa yang sudah onsite. Atau sudah ada beberapa yang sudah hybrid mungkin misalnya. Tetapi kita nggak usah pusingkan soal itu. Menjadi orang Kristen itu bukan kemudian ditandai dengan apakah gereja dibuka atau ditutup. Tapi menjadi orang Kristen tandanya adalah bagaimana kita bisa memberi pengaruh tentang apa yang Yesus ajarkan di tengah-tengah dunia ini. Garam tidak pernah memikirkan eksklusivitasnya. Akan tetapi garam sungguh terasa nikmatnya. Karena itu jadilah garam, berpengaruhlah, menjadi pemimpin-pemimpin yang berpengaruh, mempengaruhi dunia ini dengan nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Formulir persiapan perjamuan kudus pada masa pandemi. Pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga jemaat umat yang ada di rumah masing-masing, yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita persiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadi Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli kepada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diingatkan untuk menjadi garam yang tidak lagi memusingkan tentang dirinya harus menjadi sesuatu yang terlihat atau tidak terlihat, eksis atau tidak eksis, tetapi garam yang memberikan pengaruh, memberikan rasa di tengah-tengah dunia yang pada saat ini membutuhkan rasa, membutuhkan cinta yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarkan kami menjadi para murid-murid Tuhan yang bukan berpengaruh, yang bukan tidak mementingkan lagi apa yang harus kami lakukan ketika kami berkumpul, tetapi kami lebih memikirkan juga ketika kami berkumpul apa dampak yang bisa kami berikan kepada dunia ini. Dampak baik sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai sebuah persekutuan dan sebagai sebuah gereja. Bapa, pada saat ini sebagai sebuah persekutuan, kami mau bersama-sama mendoakan setiap anggota jemaat kami dan juga simpatisan yang saat ini sakit. Kami percaya bahwa Tuhan pasti datang, pasti Tuhan sendiri yang juga bersama dengan mereka, bergumul bersama dengan mereka dan menengok mereka. Tuhan menguatkan mereka semua. Tuhan sendiri yang juga terus memberikan mereka kekuatan untuk menjalani semua apa yang harus mereka alami saat ini. Kami percaya apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Juga setiap anggota jemaat yang pada saat ini sedang bergumul karena mempunyai banyak sekali pergumulan. Ada pergumulan ekonomi karena akibat pandemi ini ya Tuhan. Kami juga terus mau mendoakan kiranya Tuhan sendiri yang memberikan berkat-berkat, berkecukupan Tuhan. Apa yang dibutuhkan kami percaya Tuhan akan mencukupinya. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang mungkin mempunyai pergumulan dengan relasi antar anggota keluarga lainnya, bersama dengan pasangan hidup, bersama dengan orang tua anak atau dengan kakak beradik. Kami mohon Tuhan perselisihan atau pergumulan yang terjadi di antara mereka, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati agar Tuhan dapat memberikan jalan keluar sehingga mereka dapat menemukan damai sejahtera. Kami berdoa untuk GKI Prambanan, baik pendeta maupun juga majelis jemaat yang ada, penatua, baik pendeta maupun penatua maupun juga para badan-badan pelayanan yang ada. Kami berdoa kiranya mereka semuanya sungguh dapat menjadi satu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terutama di tengah pandemi tentu ada banyak program-program yang harus dipikirkan begitu rupa dengan hikmat Tuhan, sehingga gereja Tuhan tetap dapat menyatakan jati dirinya sebagai pengikut Kristus yang memberikan pengaruh bagi dunia yang saat ini ada di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia maupun juga pemerintah kota dalam segala upayanya untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami meyakini
bahwa sebentar lagi Tuhan akan memampukan kami untuk keluar dari masa pandemi ini. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga terus mendoakan nakes yang berjuang untuk merawat, menyembuhkan para pasien, baik mereka yang terpapar COVID-19 ataupun dengan penyakit yang lain. Di tengah-tengah pandemi ini mereka harus terus berjuang agar mereka dapat memberikan kesehatan, menyampaikan kesehatan yang datangnya dari Tuhan kepada mereka yang sakit. Pelihara mereka ya Tuhan dan pelihara keluarga mereka juga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami doakan bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, dengan kami bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekarang marilah kita mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Marilah kita mendasari persembahan syukur kita dengan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 2 yang berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri 1380017102679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor Gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian NKB 208 bait 1 dan 2 yang bertabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya.
Mari kita berdiri dan membawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Allah kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahwa sampai saat ini Tuhan masih berkesempatan bagi kami untuk menikmati kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terlebih lagi Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan sudah berikan kesempatan kami untuk mengumpulkan persembahan. Tuhan, sucikan persembahan ini supaya menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan di gerejamu ini. Untuk penatua yang mengelola persembahan ini, supaya Tuhan berikan hikmat, supaya bisa mengelola dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan tekad untuk menjadi garam di tengah-tengah lingkungan kita, dimanapun kita berada, supaya kepemimpinan kita menghadirkan hamba yang melayani, yang mewujudkan damai sejahtera bagi sesama kita, dan memuliakan Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan pujian NKB 138, baitnya yang pertama dan kedua, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah serta terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Berkat Allah yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ada bersamamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.